Pokoknya jangan sekolah SD aja nggak lulus. Kalau bisa anaknya jangan sampai. Tahu bela raja kita, tahu bela raja kita bohong. Di ujung timur Nusa Tenggara Timur, jagung tumbuh subur di lereng-lereng curam yang nyaris tegak lurus. Ribuan kilometer dari sana, di pulau kecil di Lampung ini, kapal-kapal pulang setiap malam membawa ton demi ton ikan teri yang diincar pasar dunia. Dua daerah ini sama-sama penghasil, tapi di keduanya ada satu hal yang sama-sama jadi taruhan masa depan anak-anaknya. Desa Nataute ada di ujung timur Kabupaten Nagekeo, persis berbatasan dengan Kabupaten Ende. Dari 18 desa di Kecamatan Nangaroro, Nataute jadi yang paling sulit dijangkau, terutama Dusun Malasera yang sampai sekarang cuma bisa ditempuh lewat jalan setapak. Data terbaru Badan Pusat Statistik mencatat, angka kemiskinan NTT sudah turun ke 17,5%. Tapi angka ini masih menempatkan NTT sebagai salah satu dari 6 provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Dan Nataute jadi salah satu potret nyatanya. Jalan aspal terakhir yang saya lewati ternyata masuk wilayah Kabupaten Ende, bukan Nagekeo. Setelah itu, saya bertemu rombongan ibu-ibu yang baru pulang dari pasar mingguan. Goreti dan saudara-saudaranya sudah terbiasa jalan kaki puluhan kilometer setiap hari ke pasar. Dan saya ikut bergabung supaya tidak tersesat. Jadi setiap hari pasar, dalam seminggu sekali ini di hari Kamis ada hari pasar. Ibu-ibu harus berangkat ke pasar dengan berjalan kaki sepanjang 10 km lebih. Dan ini nggak hanya untuk berangkat ke pasar aja, tapi mobilitas warga sehari-hari melalui jalan setapak ini. Entah itu membawa hasil panen dari dalam kampung keluar, ataupun digunakan anak-anak untuk mau ke sekolah. Jadi berdampak sekali akses jalan seperti ini kepada kehidupan warga yang ada di dalam Desa Nataute. Di tengah perjalanan, ada sungai Malasera yang harus kami seberangi. Tak ada jembatan, hanya sungai lebar yang membentang. Beruntung, hari itu cuaca cerah. Belutnya besar-besar nggak? Kira-kira berapa kilo lagi kita sampai ke rumah? Tidak sampai 1 kilo. Ini udah dekat berarti ya, sudah dekat. Nah, Mama kalau pergi ke pasar memang biasa jalan kaki kayak gitu? Jalan kaki. Jalan kaki? Ya, bolak-balik jalan kaki. Memang nggak ada jalan untuk bisa pakai kendaraan gitu mah kalau mau ke pasar? Tidak ada. Kalau kami turun, pikul dengan kelapa, junjung. Pokoknya segala macam barang yang kami perlu menjual harus junjung, pakai tenaga. Kalau ada kuda, muat dengan kuda. Kalau air lewat, kami bisa jalan. Kalau air menurun, kami bisa. Tapi basah semua. Sampai di Nangamboa, kami naik oto. Terus dengan basah begini. Pakaian basah. Setiap hari ke pasar selalu begini? Begini. Itu apa yang Mama rasakan? Capek. Capek? Ya. Kami rasa capek, berhenti dulu, berjunjung lagi. Jembatan belum ada yang mau seberang gitu. Di kampung kami kan ada sungai. Jembatan tidak ada, terpaksa kami berhenti. Tunggu air turun dulu baru kami bisa lewat. Kalau tidak kami tidur di sebelah. Setelah hampir 8 km jalan kaki, kami tiba di kampung Malasera. Perjalanan yang seharusnya cuma 1 jam naik motor, jadi 2 jam karena hanya bisa ditempuh dengan kaki. Kabupaten Nagekeo dikenal sebagai salah satu sentra jagung NTT. Tahun ini harga pembelian jagung dari pemerintah bahkan naik jadi Rp5.500 per kilogram untuk mendukung program swasembada pangan. Tapi kenaikan itu belum tentu sampai ke petani di pelosok seperti Nataute karena ongkos angkut dan jarak yang jauh lebih menentukan harga jual mereka. Kebun jagung yang ada di sini berada di tanah yang sangat curam. Bahkan bisa dibilang di bawah sana itu jurang. Jadi ini kalau
dilihat harus ekstra hati-hati, apalagi buat saya yang nggak terbiasa ada di kebun securam ini. Jagung di sini ditanam tanpa pupuk di ketinggian hampir 1.800 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lerengnya bisa mendekati tegak lurus. Ini kondisinya sudah mulai turun hujan di kebun, jadi kita harus segera bawa yang tadi kita panen itu untuk dikupas di atas. Ayo, Mama, jalan. Silakan. Ya. Ini mah pakai tongkat. Ini bisa. Bisa dibayangkan para petani jagung seperti apa perjuangannya di sini, apalagi di kondisi tanah curam yang seperti ini. Saya tidak sekali terpeleset, ini udah yang kedua kalinya karena juga memang licin banget. Dan kalau jatuh itu sangat berbahaya, bisa tergelining ke bawah sana. Coba kita lihat, lagi naik ya. Elis dan keluarganya bisa menghasilkan 30-50 kg jagung sehari, tapi harganya sedang anjlok. Pernah nggak sih ngalamin jatuh atau terpeleset gitu saat lagi di kebun? Jatuh, bangun kembali. Pernah tapi? Nggak kapok, Mama? Luka-luka lagi. Luka-luka. Tanaman ini berapa kali panennya? 1 kali 1 tahun. Cuma sekali? Ya, cuma sekali. Dalam setahun? Tahun. Kalau bibitnya ini pakai apa? Pupuk, butuh pupuk atau apa biasanya? Tidak butuh pupuk. Nah, untuk sekarang harga jagung gitu, Mama, di pasar tuh berapa sih? 1 kilo 7.000. 7.000? 1 kilo, Mama? Murah banget. Nah, ini Mama jualnya langsung ke pasar atau gimana? Naik oto, pick up tadi pergi jual di pasar. Naik mobil? Naik Ya, mobil ini maksudnya artinya ada ongkos lagi dong? ongkos PP 40. Pulang pergi 40.000, Mama jual 1 kilo cuma 7.000. Nah, dengan Jalannya susah lagi. ya, Mama dengan kondisi gini ya, harga pasar yang selalu menentukan dan harganya tuh rendah. Usaha Mama kayak gini. Saya aja ini udah kewalahan banget gitu, Mama, sampai harus pegangan kayak gini karena saya takut jatuh ke bawah. Jadi apa sih Mama harapannya melihat kondisi kayak gini gitu? Jalan jelek, harga oto naik, semuanya mahal sekali. Berjagung harga masih murah. Sebaunya jagung harga mahal, tinggi. Bisa bayar oto, mereka kebutuhan kami hari-hari. Hari itu, Elis dan saudaranya hanya dapat 2 keranjang dan 1 karung jagung. Pak, ini kita mau jual, bisa kah? Bisa. Setelah ditimbang penampung, hasilnya 35 kg, setara Rp245.000 untuk sehari penuh kerja di lereng curam. Tapi persoalan Ataute tidak berhenti di jalan dan harga jagung saja. Sebentar lagi kita akan lihat apa yang terjadi ketika warga desa ini butuh pertolongan medis dan bagaimana anak-anaknya tetap berangkat sekolah setiap pagi. Sinta, warga Parubaya ini jatuh sakit dan tak berdaya. Satu-satunya cara membawanya ke puskesmas kecamatan Nangaroro adalah ditandu, bergantian dipikul lebih dari 8 orang. Beginilah kondisinya ketika ada warga yang sakit harus ditandu dan ini akan dibawa ke puskesmas yang ada di kecamatan, yaitu di kecamatan Nangaroro. Ini kita harus berjalan kaki dulu sebelum sampai di jalan yang bisa diakses mobil. Sini Bang. Perjalanan menandu menempuh sekitar 10 km melewati sungai dan jalan setapak.
Setelah hampir 1 jam, kami tiba di titik mobil pengangkut bisa masuk. Seharusnya perjalanan ini bisa jauh lebih singkat kalau infrastrukturnya memadai. Jadi dari sini masih ada jarak sekitar 8 km lagi untuk tiba di puskesmas. Semoga Mama cepat tertangani di sana. Oke Pak, silakan jalan Pak. Hati-hati ya. Sungai Malasera yang mengelilingi permukiman juga jadi berkah tersendiri. Airnya surut tapi menyimpan banyak udang dan ikan. Karena pasar hanya buka sekali seminggu, sungai ini jadi sumber lauk utama warga Malasera sehari-hari. Lepas saya Pak. Dapat. Sudah, Dapat. Ya, dapat. Kalau kata istilah ada udang di balik batu, ini kita melakukan dalam arti sebenarnya. Jadi memang tidak memakai alat pancing apapun, kita menggunakan tangan untuk merogoh supaya dapat ikan atau udang di sungai ini. Kebersamaan dan kekompakan warga dusun Malasera seolah membuat lupa sejenak akan keadaan sehari-hari yang sebetulnya penuh ironi. Hasil tangkapan hari ini ternyata lebih dari yang diperkirakan. Usai dibawa ke dapur, saatnya mempersiapkan bahan-bahan sederhana untuk dimasak. Ini hasil tangkapan kami di sungai. Udangnya lumayan banyak, bonus ikan yang besar ini. Sekarang mau kita olah menjadi masakan kuah asam. Semua bahan yang biasa digunakan masak oleh ibu-ibu di sini merupakan segala hal yang ada di kebun atau hasil alam yang bisa diolah. Kondisi seperti ini sudah dianggap biasa karena memang warga Malasera terisolir dari dunia luar. Sudah. Selamat makan. Mama ini biasa mengolah kuah asam seperti ini. Biasa. Ya, biasa. Mama? Kan pakai daun asam yang daun. Ada duri itu. Lebih enak lagi. Kalau pasar jauh, bawang putih, bawang merah tidak ada, kan pakai daun-daun di hutan itu. Bumbu. Ada ya, yang lengkap bumbunya. Kalau apa namanya? Dapat udang dari sungai ini sering Mama? Sering. Nah, emang kenapa kalau masalahnya, maksudnya kalau beli lauk lain atau apa, kenapa? Kalau kami uang tidak ada, kami pergi cari di kali. Cari di kali saja. Udang, kepiting, belut, ikan. Cari sendiri. 1-2 ekor pulang, masak untuk lauk. Kami manfaatkan. Makan itu apa adanya. Kalau tidak dapat udang atau segala macam, kami dan ubi dan pepaya. Pokoknya ada daun-daun di hutan yang makan, kami makan. Yang lain juga kepingin. SDK Malasera jadi satu-satunya sekolah dasar di wilayah Nataute. Dan satu-satunya jembatan menuju sekolah ini ternyata dianggarkan oleh Kabupaten Ende, bukan Nagekeo, tempat desa ini sebenarnya berada. Satu-satunya infrastruktur jembatan yang ada untuk menuju ke desa Nataute ini dianggarkan oleh Kabupaten Ende. Artinya jembatan ini milik kabupaten tetangga, bukan Kabupaten Nagekeo. Inilah fasilitas yang digunakan untuk anak-anak menuju ke sekolah. Yuk, hati-hati. Setiap hari, anak-anak ini harus berangkat lebih awal karena jaraknya yang paling jauh dari sekolah. Tahu bela raja kita, tahu bela raja kita bohong. Ini Alvin kayak gini setiap hari? Iya. Setiap hari? Iya. Jalan kaki ke sekolah? Iya. Itu apa sih yang
Afin rasain? Capek, Hmm. lelah. Itu memang kalau jalan kaki kira-kira berapa jauh Kak dari rumah? 2 kilometer. Kakak boleh nggak tahu ceritanya Afin kalau ke sekolah itu gimana setiap harinya? Setiap hari kami berangkat sekolah jam 6 pagi dan sampai sekolah jam 7. Habis itu kami itu seberang sungai dengan itu jalan kaki dari sana jauh. Tapi kalau sekarang jembatannya kira-kira gimana menurut Alvin? Bahaya nggak? Karena kan ini jembatan gantung, jembatan kayu ya. Kalau dilewatin bareng teman-teman kadang suka bercanda-bercanda, jembatannya jadi bergoyang. Itu gimana menurut Alvin? Menurut saya kalau bisa buat itu jembatan yang baru yang bisa membuat roda 4. Itu kalau lagi hari hujan atau apa itu gimana kalau berangkat ke sekolah? Kami tidak karena banjir, karena diluapi air. Jadi kalau hujan nggak sekolah? Tidak, Tidak. iya, Tapi guru-guru di sekolah tahu? tahu, Tahu karena kebanjiran. iya. Usai 1 jam perjalanan, Alvin dan teman-temannya tiba di sekolah dan disambut oleh jajaran guru. Para guru memahami dan memberi toleransi bagi murid yang memiliki tempat tinggal jauh dari sekolah untuk beristirahat sejenak sebelum mulai belajar di dalam kelas. Seperti inilah kondisi di SDK Malasera. Setiap harinya anak-anak tetap dipenuhi dengan keceriaan dan juga semangat yang tinggi walaupun harus menempuh jarak yang jauh untuk menuju ke sekolah mereka. Ikutan dong boleh? Sini ya, tarik juga aku ya. Tarik-tarikan kan? Sungguh semangat yang patut dibanggakan dari anak-anak di pelosok negeri. Meski dihadapkan dengan segala keterbatasan, tetapi mereka malah menunjukkan sikap pantang menyerah dalam mengemban pendidikan. Kira-kira bagaimana cuaca kita hari ini? Mendung. Kondisi sekolah anak-anak sehari-harian, gambaran umumnya anak sekolah berjumlah 89 orang. Dari 89 orang, 75% itu siswa berada di luar Kabupaten Nagekeo. Yang 75 itu dari Kabupaten Ende, sedangkan 25% dari Kabupaten Nagekeo. Biasanya mereka start dari rumah jam 5:30, tiba di sekolah jam 6:30. Kita proses KBM di dalam kelas jam 7.30, sedangkan selama 30 menit mereka istirahat dulu. Di Nataute, sekolah jadi sesuatu yang harus ditebus dengan jarak, sungai, dan jembatan yang bukan milik kabupaten sendiri. Tapi di ujung lain Indonesia, ada anak-anak yang justru meninggalkan sekolah, bukan karena jauh, tapi karena kebutuhan ekonomi keluarga yang tak bisa ditunda. Teri jadi salah satu andalan ekspor perikanan Indonesia. Di Jepang, harga teri segar per 100 gram bisa tembus sekitar Rp70.000, jauh berlipat dari harga teri nasi super di Indonesia yang sekitar Rp150.000 per kilogram. Kesenjangan harga inilah yang membuat kami penasaran dengan nasib nelayan teri di tanah air sendiri. Kami menuju Pulau Pasaran di Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Sejak 2024, pulau seluas 13 hektar ini resmi jadi kampung nelayan modern atau Kalamo, salah satu dari hanya 2 Kalamo di Indonesia. Nilai produksi olahan terinya tercatat tidak kurang dari Rp108 miliar setahun dengan 109 pengolah terdaftar. Tapi ekspornya sendiri masih tahap rintisan, baru mulai menjajaki pasar Malaysia dan Singapura. Semakin tinggi potensi ekonomi Pulau Pasaran, semakin padat pula penduduknya. Kini diperkirakan lebih dari 1.500 jiwa di atas pulau sekecil ini. Dan seperti di Nataute, ada ironi yang sama-sama menyangkut anak-anak. Banyak remaja di sini memilih putus sekolah dan jadi buruh harian. Kami berangkat sore hari menuju salah satu bagan tangkap di dekat Pulau Lerangan, sekitar 2 jam perjalanan laut.
Bagan yang saya datangi kali ini berbeda dengan yang ada di Bangka Belitung. Dulu saya mendatangi Bagan Tancap yang menggunakan kayu gelong dan bambu. Mereka bisa tinggal hingga berbulan-bulan di tengah laut. Sementara Bagan yang ada di Lampung merupakan bagan kapal. Para nelayan teri di sini hanya melaut 7-10 hari lamanya. Di atas Bagan kami bertemu Rozi dan anaknya, Rofik. Sudah 3 tahun, Rofik memilih meninggalkan bangku sekolah dan ikut melaut bersama ayahnya. Ya melihat keadaan orang rumah aja, makanya saya berhenti. Ngerasa kayak nurun gitu. Ini ekonomi keluarga, makanya saya ini berhenti sekolah. Rofik berhenti sekolah di usia 16 tahun. Keputusan itu tak bisa dilarang karena pengalaman serupa juga dialami sang ayah yang sudah turun ke laut sejak umur 15 tahun. Setiap keranjang ikan teri dihargai sekitar Rp250.000. Malam itu, mereka hanya berhasil mengumpulkan 2 keranjang saja. Setelah ikan disortir, nelayan hanya bisa menunggu kapal pembeli yang datang. Hasil yang tak selalu sebanding dengan tenaga dan resiko besar yang mereka hadapi di lautan. Ini proses pemisahan antara ikan teri dan ikan yang lainnya, karena kalau misalkan ikan teri itu dia tenggelam gitu ke bawah, sedangkan kalau yang ikan-ikan kampung seperti ini bukan ikan teri, jadi dipisahkannya dengan cara seperti ini agar lebih cepat lagi. Kegiatan nelayan ini telah dilakoni Rozi selama lebih dari 25 tahun. Berawal dari ABK biasa, kini ia dipercaya menjadi kapten yang memimpin dan bertanggung jawab atas anak buah kapal setiap harinya. Hanya Rozi yang berhak mengemudikan kapal dan memantau GPS untuk menentukan lokasi ikan. Namun teknologi tak selalu menjamin. Bagi Rozi, semuanya tetap bergantung pada rezeki yang diberikan laut. Sebenarnya, ia masih menyimpan harapan besar agar anak keduanya dapat melanjutkan pendidikan. Namun dengan penghasilan sebagai nelayan yang seringkali pas-pasan, pilihan itu hilang begitu saja. Untuk membiayai sekolah 3 orang anak, terpaksa harus ada 1 yang dikorbankan. Ya kayak mana kerja di darat kan Pak ya, ijazah sedangkan nggak punya. SD kita nggak lulus. Jadi mau kemana lagi ya, tanpa ijazah ya di laut itu lah. Jadi akhirnya jadi nelayan gitu. Terus anaknya suka dibawa juga ya Pak dari kecil? Nah, ya kemauan sendiri aja, dia kan mau ke laut itu semenjak sekolah SMP mau masuk kelas 2. Dia mau masuk kelas 2, kelas 1 mau pernaikan dia udah main ke laut. Orang tuh nggak tahu. Maksud orang tua kan ambillah ijazah dulu, terus saya udah kasih ijazah, jangan kayak bapaknya. Bapaknya sedangkan sekolah SD aja nggak lulus. Kalau bisa anaknya jangan sampai. Ya kepengen orang tuanya di sekolah gitu, jangan kayak bapaknya. Harapannya hanya 1, semoga di bulan berikutnya laut memberi rezeki yang lebih baik. Sebab jika ikan sedang sulit dicari, penghasilannya bisa terancam. Ia tak bisa menghidupi istri dan 3 orang anak. Setelah hasil tangkapan malam ini disortir, masih ada cerita lain di Pulau Pasaran yang belum kita lihat. Tentang buruh yang upahnya tak sebanding dengan resikonya, dan anak yang harus memilih antara sekolah dan kesehatannya sendiri. Kapal yang datang ini adalah pembeli ikan yang diutus oleh pemilik usaha teri. Setiap harinya mereka diutus untuk berkeliling mencari ikan ke kapal-kapal Bagan. Ini baru aja kami baru ngangkat jaring 1 kali aja itu udah langsung ada para pencari ikan nih merapat ke sini. Ini tadi berangkat dari Pulau Pasaran jam berapa, Pak? 5. Oh, jam 5. Ini Bapak dari tadi udah dapat ikan teri atau baru di sini, Pak? Tidak sih, ya cuma ini baru dapat tambahan biasa. Oh, gitu. Kalau keliling kayak gini biasanya bisa nyampe jam berapa, Pak, nyari ikan gitu? Biasanya sih kalau ikannya ada terus sampai pagi,
Jatuhnya di bagannya aja sih Kak, kalau di sekiranya di daerah sini bagannya nabi ya seperti ada bangsa. Kalau bagannya sempit ya tinggal kan ikutin arah bagan aja. Kalau biasanya kita kalau mau ngambil tergantung lampunya sih, kalau lampunya yang running tuh biasanya mau terikan. Kalau ini emang kenapa harus langsung direbus di sini, Pak? Ya lebih kita lebih segar. Biasanya kan kalau kita dibawa pulang itu untuk gitu. Gitu, jadi mending direbus ya. Untuk kegiatan perebusan di kapal ini memang membutuhkan biaya yang cukup besar dibandingkan jika merebus di darat. Namun emang itu harus dilakukan karena minat pasar itu mengharuskan mereka itu merebus di sini untuk mempertahankan kualitas. Kapal pembeli yang berkeliling mencari teri dari bagan ke bagan, mempekerjakan 5 orang kru, 1 pembeli, 1 nakoda, dan 3 lainnya merombak, merebus, serta menyusun teri. Semuanya buruh harian dengan upah sekitar Rp150.000 satu malam tanpa jaminan kesehatan atau kesejahteraan. Ironisnya, di tengah besarnya potensi hasil laut Pulau Pasaran, para pekerja yang menggerakkan roda ekonomi justru hidup dengan penghasilan minim dan serba terbatas. Di sela-sela pekerjaan, mereka memilah hasil tangkapan yang bisa disisipkan untuk makan malam. Cumi ini sebenarnya itu bukan target dari pengambilan ikan dari para nelayan di sini, karena target utama mereka teri. Nah, tapi kalau misalkan mendapatkan cumi yang besar-besar itu untuk dijual satu keranjang itu dengan harganya lumayan. Karena dapat yang kecil-kecil, mereka lebih milih untuk dimasak seperti ini dan dimakan. Hidup di tengah laut bukanlah hal yang mudah. Para nelayan harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan saat cuaca berubah tak bersahabat. Kesulitan juga bertambah karena mereka sulit membeli kebutuhan sehari-hari dan hidup tanpa akses sanitasi yang layak. Saat pagi, hasil tangkapan para nelayan dipindahkan untuk kemudian dijemur dan dijual. Proses pemindahan ini juga dilakukan oleh warga menggunakan gerobak dorong. Untuk 1 kali dorong, mereka mendapat upah sebesar Rp30.000. Nina adalah salah satu warga yang berhasil menyelesaikan sekolah sampai SMA, tapi kini hanya bekerja sebagai buruh sortir harian. Karena fisik sih. Fisik. Kamu kenapa emang? Kayak penyakit sensitif gitu. Kenapa? Saya berobat. Ada sesuatu ini sih kalau gak capek aja. Kalau kecapean. Kecapean. Kayak Ibu khawatir kalau jauh-jauh gitu ya. Kan setiap rutin minum obat. Sampai sekarang? Iya masih minum obat. Hanya kerjanya. Kerja di luar juga bisa, tapi kan nggak dibolehin sama ibu. Setiap jam Nina cuma dapat upah Rp10.000. Kalau teri sedang banyak, kerjanya bisa sampai malam. Bahkan Nina kadang harus kerja di 2 tempat pengolahan sekaligus supaya cukup. Kesehatan Nina yang tak selalu prima sering membuat Yeti merasa khawatir. Padahal sang ibu tak pernah meminta putrinya untuk turut bekerja. Meski harus mengorbankan kesehatannya, Nina tetap memilih bertahan di pengolahan ikan teri demi meringankan beban ibunya. Pengennya sih ya kayak orang-orang ya. Pengennya yang tinggi, cuman ya gimana orang keadaannya udah kayak gitu. Bawa ke Abdul Muluk itu ya, cuma karena emang dia keadaannya masih kecil ya. Jadi di di EEG itu dia ngamuk. Jadi dari situ udah kita lepas. Ya. Jadi kalau kumat, kalau lagi sekolah itu ya, paling cuma berobat biasa aja.
nggak pernah cek Kayak di lagi ke UKS, dokter. ke UKS sekolah aja cuman gitu, terus istirahat. kalau ke dokter biasa aja di sini gitu, Oh. nggak pernah dibawa ke rumah sakit periksa apa gitu, enggak. Kemiskinan di Pulau Pasaran tak cuma dialami buruh muda. Ma Eti sudah 30 tahun jadi buruh harian di sini sejak anak-anaknya masih seusia anak sekolah dasar. Ya udah 30 tahunan. 30 tahun. Dari anak SD itu, anak-anak sekolah, begini aja kerjaannya. Terus kalau lagi ikannya dikit atau nggak ada ikan gitu gimana, Mak? Ya udah diam ibu di rumah nganggur. Bilang ibu kalau nggak kayak dulu masih anak kecil-kecil, ibu kalau nggak ada ikan di sini nyari ke sana. Dari upah buruh harian inilah Eti dan mendiang suaminya dulu membesarkan 6 anak yang kini sudah berkeluarga semua. Di usia senja, Eti masih bertahan dengan cara yang sama seperti 30 tahun lalu. Di Nataute, anak-anak berjalan berjam-jam dan menyeberangi sungai demi sampai ke sekolah. Di Pulau Pasaran, anak-anak justru meninggalkan sekolah demi menyambung hidup keluarga. Sebabnya berbeda, satu karena jarak yang belum tertembus, satu karena ekonomi yang belum berpihak. Tapi akibatnya sama, masa depan yang harus mengalah lebih dulu. Dua daerah ini membuktikan hasil bumi dan laut yang melimpah tidak otomatis sampai ke tangan yang paling membutuhkan. Dan selama itu belum berubah, anak-anak Indonesiakulah yang paling dulu membayar harganya.